Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dengan NIM 6012518, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mata kuliah Karakter Building dengan dosen pengampu Dr. Gabila Hairamutia MKes. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab dan akhlak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan alam sekitarnya. Semua itu dibingkai dalam adab dan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini menunjukkan bahwa inti dakwah Rasulullah SAW adalah pembentukan karakter dan akhlak. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, semuanya seharusnya membuahkan akhlak yang baik. Jika ibadah belum mampu memperbaiki akhlak, maka ada yang perlu kita evaluasi dari ibadah tersebut. Hadirin sekalian, adab adalah tata cara bersikap yang baik, sedangkan akhlak adalah sifat yang menetap dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat baik tanpa paksaan. Seorang yang berakhlak baik akan tetap berbuat baik meskipun tidak diawasi, karena ia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Islam mengajarkan adab dalam setiap aspek kehidupan, adab kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adab kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya. Adab kepada orang tua dengan berbakti, berkata lembut, dan tidak membantah. Adab kepada guru dengan hormat dan tawadu. Adab kepada sesama manusia dengan menjaga lisan, tidak menyakiti, tidak meremehkan, dan senantiasa berbuat adil. Namun, hadirin yang berbahagia, kita harus jujur mengakui bahwa di zaman sekarang ini adab dan akhlak seringkali terabaikan. Banyak yang pintar, berpendidikan tinggi, tetapi lisannya tajam dan perilakunya menyakiti. Terlebih di media sosial, orang mudah menghina, memfitnah, dan menyebarkan kebencian tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ingatlah hadirin, setiap kata yang keluar dari lisan kita, setiap tulisan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang buruk tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Sebaliknya, akhlak yang baik memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Bahkan, orang yang berakhlak baik dapat mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat malam.
Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki adab dan akhlak dari hal-hal kecil, seperti membiasakan senyum, mengucapkan salam, berkata jujur, menepati janji, bersabar ketika diuji, dan memaafkan ketika disakiti. Mulailah dari diri sendiri, dari rumah kita, dari lingkungan terdekat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, memperindah akhlak kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai karena adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.